Ya, halo, welcome to TikTok Live. Have fun with interacting with your viewer in real time. Dan kreator harus 18 tahun ke atas dan juga viewer harus 8 tahun ke atas. Walaupun ini buat semua umur tapi tetap 18 tahun ke atas. Ya, gitu deh. Ya, balik lagi sama Mang Joni Portal. Kita bareng lagi di Just Drawing, masih bareng ya Bang Joni lah. Dan aku mau say hi buat teman-teman yang sudah join, yang sudah sudi-sudi mampir. Dan mudah-mudahan sih istilahnya kita bisa enjoy fun. Dan hari ini kita gambar apa? Sesuai dengan gambar yang ada di depan, kita akan gambar Jumbo. Nanti kita cerita sedikit soal Jumbo, film animasi bukan yang pertama di Indonesia, tapi ini adalah film animasi yang bisa dibilang cukup fenomenal. Kalau nggak ya cukup oke lah, bukan cukup, malahan oke banget gitu. Baru kali ini Indonesia punya film animasi yang proper, yang bener, ceritanya asik, dan kamu harus nonton. Rilisnya kemarin, lebaran kemarin. Aku baru berani gambar karena sudah rilis karena sudah rilis. Kalau kemarin masih spoiler doang. Makanya karena sudah rilis, makanya berani untuk ngegambar. Oke, kita singkirkan dulu yang ini. Gambar jumbonya cuma spoiler alert. Mungkin kalau aku nggak sengaja tiba-tiba spoiler jalan ceritanya, mohon maaf ya. Tapi mudah-mudahan tidak. Cuman karena nonton film animasi ini agak gregetan, ada kesalnya, ada marahnya, ada nangisnya, gitulah. Ya cukup membuat twisted. Tapi ini film animasi yang bagus gitu. Dari sisi cerita bagus, dari sisi gambar keren, dan ini membuat kita para ini tuh jadi berpikir bahwa mudah-mudahan film animasi Indonesia bisa lebih maju, dan kreator atau animator kita bahkan lebih maju. Dan film Jumbo sendiri ini juga bisa dibilang dia itu menggunakan beberapa animator lokal yang bisa dibilang apa ya, animator lokal yang Indonesia punya gitu. Ada lebih dari, aku dengar lebih dari 200, ada yang bilang 400-an, 450 animator. Apakah memang termasuk? Sayangnya tidak. Aku penikmat aja, aku tidak termasuk. Dan sebagai apa ya, animator pemula, cukup seneng lihat film ini karena buset deh, aku balikin lagi ya gambar yang tadi, kamu bisa lihat detailnya sangat bagus, detail rambut, detail bulu, dan banyak hal dalam film ini yang detailnya bahkan sampai digadang-gadang hampir mirip kayak Pixar, atau seperti halnya film-film Disney, Pixar atau DreamWorks. Katanya kata siapa? Ya kata orang-orang, dan demikian juga kataku gitu. Karena lightingnya oke, dan semuanya oke deh ya gitu maksudnya. Jadi kalau kamu pengen nonton film ini, masih belum terlambat. belum terlambat sama sekali untuk kamu nonton film ini gitu. Dan terima kasih buat yang tadi mampir. Ada Dian Maisari, Ade, Surya Dharma, Aisyah Fibriana, Manin The Corner, Endang Sulastri, Kebelet Pipis, Marsa. Aku kadang-kadang suka amazing dengan bagaimana kreatifnya kalian membuat nickname. Kemudian ada Marcel G. Arah Negara 1998, Tenia titik ya gitu deh. Gitu, aku agak kaget dengan bagaimana kalian membuat nickname. Please
Dan halo Rawista, thank you banget sudah mampir. Dan kita hari ini akan mencoba menggambar Don. Siapa Don? Don ini adalah karakter dari animasi film ini. Dan aku sudah bikin sketchingnya. Mudah-mudahan aku bisa menggambarkan dengan tepat ya. Mudah-mudahan. Tapi jangan berharap gambar 3D ya. Jangan berharap gambar 3D karena aku bukan seorang penggambar 3D yang baik. Jujur aja, daripada nanti estimasinya ketinggian. Saya bukan penggambar 3D animasi yang sangat baik. Jadi tapi ya kita buat saja ya. Nanti jadinya kayak apa ya, mudah-mudahan tidak seburuk saya nggak pede kalau gambar 3 dimensi tuh. Makanya saya bikin ini tidak menjadi 3 dimensi, ini akan menjadi 2 dimensi saja gitu. Jadi nggak 3 dimensi, kita nggak 3 dimensi. Aduh, gemeteran kenapa? Karena sedikit terharu dengan animasi ini, makanya aku tuh agak sedikit sangat senang gitu, karena sudah berapa tahun para penggambar komik ya, kalau aku sih komik ya bukan animated gitu, dan kita yang gambar komik tuh sangat senang mendengar animasi ini ternyata sangat bagus sampai dapat 1 juta penonton. Karena kenapa? Harapannya adalah kalau filmnya bagus, animasi Indonesia bagus, mudah-mudahan kita istilahnya akan tetap akan menjadi sebuah hal baru gitu loh di Indonesia, dimana kita tuh kebanyakan masih ngadaptasi film-film animasi luar dan segala macam, nggak punya film animasi sendiri. Kemarin aku tuh cukup senang dengan dengan Indonesia yang bikin film superhero sendiri. Itu aku sudah sangat senang banget gitu loh, maksudnya Indonesia punya film superhero sendiri, oh my god gitu loh. Dan istilahnya apa bukan istilah dong, seneng gitu, karena ternyata Indonesia punya film superhero sendiri. Terus kemudian juga Indonesia punya film animasi sekarang, animasi sendiri, dan itu bikin happy lah ya gitu. Paling nggak buat kalian yang bergelut di bidang gambar dan animator punya harapan sedikit kalau misalkan suatu hari nanti Indonesia mungkin punya mangasnya sendiri, punya animenya sendiri, entah itu sebutannya apa. Kalau misalkan kita punya mudah-mudahan dengan animasinya sudah bagus seperti ini, kita jadi komik-komik kita jadi lebih terkenal gitu loh, gitu. Aku sih harapannya gitu ya, gitu aja, nggak muluk-muluk. Dan buat mereka-mereka yang bergelut di bidang komik, rasanya kayak bertahun-tahun menunggu istilahnya menunggu momen dimana Indonesia bangkit menjadi sebuah sentra animasi dan lain-lain gitulah ya. Kita tuh jadi pengen punya, paling nggak animasi udah, anime dong gitu. Kapan lagi sih Indonesia punya anime gitu? Walaupun sudah banyak komik di Indonesia yang sudah rilis, entah itu di webtoon kah, entah itu di platform lain, misalkan di Karya Karsa atau di beberapa platform lainnya. Tapi istilahnya tuh kita nggak pernah punya anime sendiri, nggak pernah punya animasi sendiri, mau anime mau animasi kita nggak pernah punya gitu. Walaupun pernah ada, tapi tidak seproper yang kita harapkan. Kita pengennya bagus dong gitu dong. Kemarin sih aku sempat nonton di 2024 Juki, Harta Karun Film Monyet, Harta Karun Pulau Monyet. Ngomong monyetnya jangan ngegas pokoknya.
Harta karun apa, eh, Pulau Monyet, harta karun Pulau Monyet. Dan bisa dibilang, apakah saya suka dengan animasinya? Suka, tapi dalam segi cerita enggak. Karena yang aku tahu, aku juga salah satu yang sering ngikutin Juki. Yang aku tahu adalah Juki itu terkenal dengan kritik-kritik sosialnya. Dan di Harta Karun Film Monyet belas gitu aja gitu. Tidak menemukan Juki yang sebenarnya, yang kita celotehan-celotehannya yang agak-agak pinggir jurang gitu loh. Aku nggak nemu tuh celotehan-celotehan yang Juki yang biasanya. Itu yang membuat agak sedikit apa ya, agak sedikit kecewa sih sebetulnya. Tapi kalau ngelihat case-nya kemarin, kayak ada Bang Mandra, ada Indro Warkop, Bapak Indro Warkop, cukup senang gitu. Dan istilahnya apa ya, cukup terharu Indonesia sudah membuat animasi yang sebagus itu. Hanya saja dari sisi cerita aku kurang begitu serg. Tapi kalau yang ini nendang banget. Nendang dari apa? Nendang dari segi penggambarannya, animasinya, ceritanya, pokoknya semuanya itu nendang banget. Jadi sayang banget kalau kamu melewatkan untuk nonton film Jumbo. Mudah-mudahan masih ada di bioskop. Kayak masih ada deh. Masih ada beberapa bioskop yang menayangkan film ini. Masih sih kayaknya. Dan aku sendiri cukup istilahnya sangat excited waktu pas pertama kali beli tiket kemarin tuh, karena sebelumnya kan lihat trailernya ya, pernah sempat lihat juga sneak peeknya, dan wow gitu, keren banget, asli keren, nggak ada kata lain kecuali keren. Udah keren. Kalau saya cerita lebih banyak nanti takutnya malah jadi spoiler, dan everybody hates spoiler terutama orang yang spoiling. Ntar aku dibenci, atau jangan-jangan aku nanti diomelin sama sutradaranya. Filmnya baru rilis sudah di spoilin. Ada, kita akan membuat versi 2 dimensinya aja ya karena saya mah tukang gambar komik atuh, bukan yang menggambar 3D. Kalau gambar 3D entah berapa lama kita menggambarnya. Dan memang harus diacungi jempol ya, harus diacungi jempol. Bagaimana ini film bisa menjadi sangat sefenomenal itu gitu. Dan aku sih merasanya fenomenal banget, fenomenal. Oke, dan chibi banget ya karakternya. Karakternya chibi banget. Nanti ya mudah-mudahan sih berharap mirip. Ini contekan ya, catat ini contekan, tanpa nyontek aku nggak bisa nih. Ini adalah contekan. Oke, dan sekarang kita coba line up dulu ya. Dan apa ya, aku pribadi sangat istilahnya ya cukup lumayan bersyukur lah, masih bisa di zaman ini, di zamanku ini masih bisa untuk nonton film animasi Indonesia yang
sekeren ini gitu. Karena kadang-kadang suka kepikiran buat para senior-seniorku dulu, beberapa memang sudah tidak, ya istilahnya apa ya, aku jadi sedih ya, nggak sempat menyaksikan Indonesia memiliki film animasi sekeren ini. Padahal beberapa guru drawingku dulu memang sudah nggak ada, dan mereka tuh sempat bermimpi, aduh kapan ya Indonesia punya film kartun animasi, mau anime mau animasi yang proper dan yang bagus gitu. Makanya dulu tuh sempat bilang begitu gitu. Dan ternyata aku bersyukur di zamanku yang sekarang ternyata masih bisa sempet dong menyaksikan film Indonesia yang bener-bener unexpected, di luar dugaan, keren abis. Dan ini pujiannya nggak berhenti-berhenti bang. Iya, karena memang sebagus itu, makanya kamu harus nonton. Karena memang ya sebagus itu. Dan aku pun nggak melebih-lebihkan gitu maksudnya. Jadi buat kalian yang memang, aku nggak dibayar loh ya, nggak dibayar sama Visinema loh ya, cuman untuk promosiin ini, cuman buatku sih ini sangat keren, exciting banget gitu loh maksudnya. Untuk pertama kalinya Indonesia punya film sekelas Disney, sekelas Pixar, sekelas lah, pokoknya kelasnya bukan kelas yang main-main. Di saat kok animator kita banyak dipakai di film-film orang lain gitu kan, entah itu Upin Ipin apa dan segala macem, ini akhirnya kita punya film yang proper. Dan saya harus angkat jempol dulu pertama buat direkturnya. Sebetulnya sih aku angkat jempol pertama buat kreatornya yang sudah sangat sabar gitu bikin karya sebagus ini, karena sabar tuh perlu loh ya. Terus kemudian juga aku juga angkat jempol untuk kesabaran dari produsernya, dari Visinemanya yang aduh ada motor yang juga sabar menantikan karya yang akhirnya jadinya sebagus ini gitu. Dan kalau kalian tahu ya, bikin animasi seperti ini tuh aduh bukan main apanya, bukan main pegelnya. Jadi jangan pikir kalau kalian berpikir bahwa film Jumbo ini dibuat oleh AI, no. Makanya sungguh sangat miris sih sebetulnya, di mana Indonesia pengen bergerak di film di dunia AI, sementara kreator kita mampu menciptakan ini tanpa AI. Sayang banget ya. Maksudnya aduh Pak, dibikin lahan lagi dong Pak, buat kreator, agar kreator kita tuh lebih berkembang gitu loh, lebih gimana gitu. Oke. Ini ada tulisannya adalah Pulau Gelembung. Kenapa Pulau Gelembung? Ya karena ini menceritakan si Don yang pengen menceritakan pentas. Don ini nama ya si cowok yang cabi ini, yang pengen pengen banget mementaskan sebuah cerita garapan dari ibunya yang berjudul Kisah Ksatria Pemberani di Pulau Gelembung. Asik, Pulau Gelembung dong. Kenapa harus Pulau Gelembung?
ya, buat kalian yang baru kemarin merayakan Idul Fitri, saya ucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan sih istilahnya apa ya, liburannya asik. Mudah-mudahan liburannya asik, tetap enjoy, tetap semangat, karena sudah masuk lagi anak sekolah ini. Iya, cepet banget ya liburan ya, gak kerasa banget sih sebetulnya. Dan puasa selama sebulan penuh juga gak kerasa banget ya. Oke, ini dia. Nanti kita akan buat warnanya. Lihat contekan dulu. Mirip nggak? Mudah-mudahan mirip. Ya. Mudah-mudahan mirip. Oke. Dan makasih banget yang udah mampir-mampir, join. Thank you. Say hi BWR, PJRT, Devita, RRFY. Sebut saja Leham. Hai Captain Price, Bayu Aja, Basina. Aku nggak bisa baca nih yang siapakah itu. Resken, Levi Cebol, Tokito. Penggemar ini kayaknya. Penggemar apa? Kimetsu no Yaiba. Oke, mata. Kita akan buat versi 2 dimensinya aja ya, bukan versi 3 dimensi. Mohon maaf. Kenapa? Karena kalau kita buat 3 dimensi itu akan LAMA lama. Yes. Aku ngelihat sketnya apa, si Don ini hampir ketawa sendiri loh, beneran. Kenapa bisa ketawa sendiri ya? Karena ininya apa, karena ini bentuk kepalanya loh nih, karena bentuk kepalanya aku tuh langsung kebayangnya tuh buah pir, tau gak sih? Iya gak sih? Jadi bentuk kepalanya tuh hampir mirip kayak buah pir, bentuk kepalanya si Don ini. Jadi kayak jambu kalau nggak buah pir gitu. Dan ini adalah sebuah hal yang unik, lucu gitu loh sih sebetulnya. Kepalanya itu kayak buah pir. Kepalanya kayak buah pir. Oke. Dan ini dari potongan film, dari potongan trailer yang aku ambil. Dan kalian lihat deh, rambutnya itu bener-bener ya gitu deh, cakep, keren. Terus kemudian apa lagi ya? Udah cukup sih, bagus. Tinggal ini nih, entah diinklik entah apa gitu lah ya, pokoknya mah. ketebelan, maaf. Oh ya, saat ini kalau buat yang mau nanya-nanya, suka ada aja yang nanya software atau hardware yang digunakan. Aku pakai PC, literal PC, bukan laptop. Pakai PC. Speknya tidak terlalu besar juga sebetulnya spek yang aku gunakan, tapi ya cukup lah ya. Gitu.
Terus kemudian apalagi oh iya, software yang aku gunakan adalah Clip Studio Paint, dan mungkin beberapa ada yang sudah kenal, ada juga yang belum. Kadang-kadang memang aku menggunakan Ibis, kadang-kadang Fresco, Procreate. Jarang nggak punya Apple-nya, jadi aku tidak menggunakan Procreate. Ya mungkin kalau ada yang kedengaran sama yang mau modalin boleh. Kemarin tuh sempat ada yang nanya, "Bang, kenapa nggak pakai Procreate, Bang?" katanya. Karena itu bagus. Ya, itu bagus. Tapi modalnya tidak bagus. Aku ini adalah seorang drumming bisa dibilang ya newbie. Jadi kalau untuk aku tuh nggak punya Procreate karena harus beli lagi gitu, dan tablet Procreate itu dikhususkan untuk tablet Apple kan, ya itu harus beli lagi gitu loh. Sementara ya udahlah pakai apa yang ada gitu. Malahan dulu tuh aku tidak menggambar secara digital, menggambarnya masih ya, baik pakai kertas aja gitu aja, nggak bikin pakai yang seharusnya dibuat. Oke, dan aku pengen ngasih lihat ini kan, ini adalah sketching aku awal. Nah ini adalah sketching awalnya, dan ini yang tadi kita buat ya. Nah sekarang aku pengen hilangkan ini dulu, boom. Oke. Ini belum dihapus nih. Oke, dan kemudian kita hapus dulu lah biar gak berantakan. Aku lupa lagi, ada satu hal, ada aja yang memang lupa tuh. Aku lupa nggak pakai aku lupa nggak pakai vektor line artnya, nggak pakai opsi vektor. Ya sudahlah nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa. Oke, dan ini karena udah, terus kemudian kita akan coba bikin line artnya dengan warna-warna yang ada di sebelah. Mudah-mudahan sih kita pakai base color dulu, kita base color dulu. Nih sketchingnya aku sisihkan dulu ya, nanti kita akan sedikit pakai lagi sketchingnya, karena ini adalah ceritanya gambar nyontek kemana, nyontek ke sebelahnya. Oke. Oke, kita akan coba sekarang nyamain, matchingin. Aku pakai warna yang paling terang ya di sini untuk warna toning ininya. Aku pakai warna yang lebih ini dulu, dan jangan khawatir karena ini masih base color, berarti ini masih warna dasar. Nanti kita akan shading, karena kalau di ininya ini kan pasti agak hitam nih di bagian dagu. Nanti kita akan shading biar warnanya sama kayak mirip-mirip sama aslinya. Ini aku ambil warna celananya, loh warnanya begitu ya. Coba aku ambil dulu, aku pakai eyedropper. Bener dong segini, padahal aku kok ngelihatnya lebih muda ya. Tuh. Coba kalau segini. Nah ini aku bikin lebih muda deh, ya nggak sih? Aku bikin lebih muda ya. Untuk celananya kayaknya agak lebih kuning deh. Gini kah?
Wait. Oke, segini dulu deh, segini dulu. Karena kita masih ini ya, karena kita masih pakai, kita nggak, masih base color, belum membuat apa namanya. Halo Kinan ORD Mumucan. Hai, halo. Ini sendalnya warnanya pink begini. Sendalnya warna apa sih? Agak senada tuh sendal. Aku bikin agak sedikit orange aja kali ya sendalnya ya. Jadi biar agak sedikit berbeda lah ya. Om, beda om. Iya, nggak apa-apa lah. Beda-beda dikit, beda-beda tipis warnanya. Oke, untuk bagian ininya nanti kita akan bikin garis-garis. Untuk sekarang aku buat dulu di bagian sininya itu coklat. Gini deh, gini ya, ini aja atau gini deh. Dan kursinya tuh biru. Ya, kalau belum mirip, sabar. Kalau memang belum mirip ya nanti ada waktunya mirip. Karena kita masih bikin base colornya dulu. Atau warna dasar ya, warna dasar dulu deh. Kita warna dasar dulu. Dan untuk rambutnya aku pakai hitam, tapi hanya nggak terlalu hitam. Hitamnya segini kali ya, buat warna rambutnya Mas Don. Salah, kayak belum ditutup itu. Bener, kupingnya belum ditutup. Ampun. Ada apa dengan Mamang? Ada aja lah. Coba. Oh iya, aku belum bikin tutupannya. Ya aku giniin aja deh. Gini aja ya. Ya sesuai sama sketching kita tadi. Terus kemudian warnanya ambil, karena ini masih base color jadi santai aja dulu. Warnanya belum, sabar. Oke, base color kita ada, kita kasih base colornya biru deh buat yang ini ya. Kita kasih warna biru. Coba aku ambil birunya segimana, segitu kali ya, seginilah ya, segini. Dan di bagian ininya aku bikin abu. Oke, di bagian talinya mungkin kita jadiin merah lah ya, karena di situ sih kayaknya kayak merah-merah gitu. Kayaknya ya, kalau salah maafkan lah. Oke, aku izin lebih mendekat lagi. Set. Allahu Akbar. Mohon maaf teman-teman, ada satu hal yang dilupa, jadi aku harus ini nih, biang kerok. Mang, kenapa kok diulangi? Ya, ada satu hal yang saya lupa. Apa itu? Salah layer. Gak kesel ya. Aduh, salah layer. Maaf. Mohon dimaafkan. Aku harusnya di layer 3. Layer 1 tadi sketching awal, layer 2-nya sketching gitulah.
gitulah pokoknya. Saya susah untuk menjabarkan kalau udah salah layer tuh. Kalau udah salah layer tuh gemesnya minta ampun, gemes dah pokoknya. Kalau udah salah layer tuh kesel aja bawaannya, ya enggak sih? Ya itu sering terjadi, apalagi saya juga tidak muda saudara-saudara. Jadi kalau itu salah layer mohon dimaafkan. Oke, terus kemudian aku ambil warna biru ini buat Sidon. Ini kayaknya birunya. Ini ya, biru untuk bajunya. Warna ininya agak-agak pink gimana gitu. Warna ininya aku bikin gini dulu. Belum, tenang aja, belum. Ini sengaja agak dibikin berkibar biar agak beda dikit lah ya. Terus di bagian rambut dulu deh, biar aku lupa. Oke, ini kesini. Oh wait. Gini. Oke. Ini aja deh. Oke, aku balikin lagi ke layer warna yang tadi. Layer sketchingnya aku buang dulu dan kita ke arah rambut. Oh, perasaan tadi gelapnya nggak segitu deh, lebih gelap. Ya, oke, segini deh. Boleh segini. Oke, mudah-mudahan mirip ya. Ya, berdoa aja mirip. Oke, ini dia done. Warnanya masih belum selesai. Kita masih di base color ya. Kita masih bikin base color for agak lebih kuning kayaknya. Segini kah? No. Segini kah? No. Seginilah ya. Terus kemudian bagian dingkliknya ini biru di sini. Oke, nanti kita akan buat shadingnya. Apalagi buku. Petualangan apa namanya? Dia bilang tuh apa sih? Petualangan sang pemberani di Pulau Gelembung gitu. Ya gak sih? Oke, dari platform apa ini? Dari IG, dari IG. Mang, kenapa liburnya kelamaan, keasikan ya? Hehehe. Iya, aku liburnya keasikan, lupa. Aku lupa kalau aku harus mencari nafkah. Apa sih? Ya, aku lupa lah. Intinya mah aku lupa, udah gitu aja. Memang dalam beberapa kasus sih memang dari kemarin tuh pengen nge-live, cuman kok awal-awal libur gitu loh ya. Begitu pas awal libur tuh kok kayak yang gabut banget, malas ngapa-ngapain, apalagi bulan puasa tuh. Kemarin kita bulan puasa malah sempat off-nya agak lumayan lama karena ya mohon maaf banget nih buat para pemirsa Studio 9 yang memang suka banget sama ngegambar.
XC at IG. Mang, ini dari platform sebelah malah banyak ya. Yang dari TikTok belum ada yang ngomong apa-apa nih. Baru say hi, halo Syali, Fajri, Mas Albi, Bung Tado. Aku nggak bisa tanda seru user 6252. Aku malah dapatnya dari kamar sebelah ini. Iya, Mang udah nonton belum? Gimana, bagus gak? Udah nonton, dibilang bagus. Aduh, kurang jelek. Alias bagus banget tahu, bagus banget. Kamu harus nonton deh. Pokoknya kamu harus nonton, jangan sampai enggak deh pokoknya gitu. Terus oke. Oh iya nih, pemirsa X kita malah lebih ini nih, lebih banyak yang apa ya, lebih aktif. Aduh, gini ya, gini kah? Oh ya, gini aja lah. Terus mana lagi? Oh iya, gini aja. Oke, kenapa aku garisin seperti ini? Ada yang tahu nggak? Tahu lah, pastilah ya. Wait, aku garisnya masih sangat kacau. Balonku 34. Di bagian sini juga. Ya, kalau nggak terlalu sempurna maaf ya, maaf banget sih, maaf banget. Oke, kita nanti akan toning, tapi kita base color dulu lah, alias warna dasar dulu, warna dasar dulu coy. Oke, aku ambil sampel warna dulu. Ini sampel warnanya, boom. Kok gini ya? Mudahan lagi, coba segini. Nah, karena aku ngeliatnya agak sedikit merah. Apa emang ini sebetulnya putih? Sebetulnya gitu, cuman akunya salah lihat. Gini aja deh ya. Gini aja lah. Ataukah sebetulnya ini tuh putih gitu? Nggak tahu lah. Oke, nanti kita akan coba reka-reka lagi. Terus kemudian aku izin dulu ya, di bagian atas ini aku new layer. Oke, coba kita ke new layer, new layer, fill. Oke, terus kemudian aku mau kasih warna biru deh backgroundnya. Nah, kenapa di backgroundin? Biar kelihatan mana yang udah diwarnain dan mana yang belum. Gitu doang sih. Gitu doang. Ya. Buat yang baru gabung, jangan kaget kalau sebelah kanan itu adalah contekan saya. Oke. Aku warnain dulu.
Mana tadi ya? Tadi mau kerjain apa sih? Oh ini mau ngeratain yang bolong nih. Ya. Jadi aku tuh bisa tahu mana yang bolong, mana yang enggak gitu maksudnya. Biar jadi ketahuan nanti. Oh ya, buat teman-teman silakan mampir-mampir ke akun IG alias IG kita, alias apa akun bergambar kamera kita. Di situ banyak hasil-hasil karya kita dan mudah-mudahan sih kamu suka sama hasil karyanya. Jadi silakan main-main. Pertama kita ada di akun Silang. Yang suka bercuit burung biru itu namanya Studio 9 underscore V2. Terus kemudian kita juga ada di akun lain. Akun lainnya di mana? Akun lainnya di Mas Usup. Di Mas Usup itu kalian cukup cari aja Studio 9 Drawing. Gitu. Terus kemudian di akun mana lagi? Akun bergambar kamera alias IG itu ada di Studio 9 Desain Studio 9. Lupa deh tuh. Oke, ini aku iniin dulu karena itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan. Oke. Balik lagi ke warna sebelumnya. Oke. Nah, nanti kita akan warnain pakai warna ini ya. Nanti kita akan toning ya. Toning tetap kita toning biar bagus. Oke, di bagian luarnya aku mau kasih sedikit abu. Dan di bagian dalamnya aku mau kasih hitam. Oh ya, sedikit kita ngobrol-ngobrol soal film Jumbo ini ya. Oh ya, dan untuk film Jumbo ini memang dibuat di studio Visinema namanya, dan makanya aku salut banget buat Visinema yang mau banget untuk istilahnya menunggu. Kan permasalahan kita adalah kadang-kadang kita tidak mau menunggu ya gitu. Dan keren banget Visinema yang udah mau menunggu film ini sampai selesai. Jadinya jadi sekeren ini. Dan istilahnya apa ya, ya suka banget lah sebetulnya sama film ini. Kita melihatnya juga sangat bagus, sangat keren gitu. Aku ngelihatnya kok dia warna siluetnya itu coklat ya, bukan abu ya. Salah kali akunya. Coklat iris. Ya udahlah. Kita kasih coklat iris. Dan lebih tua. Kita kasih kuas. Where is the kuas saya? Aku mau yang opak sedikit, lebih mudah. Wait. Aku lagi nyiptain gradient di mata biar agak sedikit kira-kira apa bercahaya gitu doang. Oke, kita akan mulai untuk toning dikit lah ya. Kenapa dikit ya? Karena aku nggak bisa toning banyak. Buat teman-teman yang memang pengen
aku pakai selection quick mesh dan aku klik di sini selectionnya, begitu juga di bagian ini, bagian sini juga, biar nanti seluruh bagian kulit ya, seluruh bagian kulit aku selection, terus kemudian aku pencet selection lagi, quick mesh lagi. Nah, jadi aku sekarang bisa mentoning ya. Untuk toning punya beberapa pilihan sih, ada transparent watercolor yang bisa dibuat jadi agak sedikit, nah gitu. Aku nyontek dulu ke sebelah ya. Up. Ada apa nggak di sebelah contekannya? Oh iya gini. Wait. Opacity-nya jangan terlalu tinggi. Aku buat yo tinggi amat. Nah gini, jadi halus saja. Dan mengingatkan saya lagi, ini bukan gambar 3D ya. Jadi aku bikin 2D, bukan 3D ya. Oke, terus kemudian di bagian kuping alias cepil saeutik, di bagian sini juga. Oh, ini butuh agak sedikit sentuhan kedekatan ini. Oh iya, iya, iya. Oke, di bagian sini berarti brushnya aku kecilin. Nah, di bagian sini juga ada ternyata. Wait. Maaf, saya terlalu berlebihan. Terlalu ketebalan gitu maksudnya. Oke. Udah. Ini aku halusin lagi ya. Dihalusin lagi sedikit, bagian sini juga, di bagian tangan. Nanti aku pakai brush yang lebih besar biar rata. Oke, dan kita coba lepas. Hop. Gitu ya, not bad lah ya. Oh ya, saya lagi mengingatkan ini bukan gambar 3D, versi 3D yang aku buat. Aku bikinnya 2D aja. Kalau 3D nya silahkan nikmati ke bioskop ya, jangan sampai nggak nonton. Harus nonton lah ya. Sayang loh, film sebagus ini dilewatin tuh, sayang banget. Terus kemudian aku sekarang coba di bagian ini nih, di bagian aku ke selection lagi, selection quick mesh lagi, aku quick mesh di sini, sini, nah aku pencet selection lagi, quick mesh lagi biar jadi pilihan. Terus kemudian kita akan mulai shadowing yang sebelah sini. Masih tetap tadi pakai brushnya tetap aku pakai brush yang tadi.
bukan beras ya, tapi brush. Oke, di bagian ini sedikit aja, jangan terlalu banyak. Terus kemudian aku lagi buang lagi selectionnya. Halo, say hi Zinks, Nurjana, Nui, Edgare. Hi, how are you? Oke. Dan apa lagi? Bagian celana ya. Oh iya. Untuk bagian celana ini, bagian celana ini aku mau pakai brush opak dulu sedikit, titik aja. Nah, terus kemudian aku mau bikin garis begini. Maaf. Oh my god, salah. Maaf. Ya udahlah. Kita ke brush lagi. Aku mau pakai opaque watercolor warna hitam. Kenapa akunya gemeteran ya? Aduh, diliatin kali makanya jadi gemeteran. Diliatin siapa? Ya diliatin kalian lah. Oke, kalau sudah, untuk yang ini aku coba pakai ini lagi, transparent watercolor. Terus aku selection, quick mesh lagi di bagian celana. Terus aku selection, quick mesh lagi. Oke, kalau udah kita akan buat kayaknya opacity-nya kebanyakan ya. Opacity-nya kebanyakan. Kita ambilnya dikit-dikit aja. Kebanyakan opacity-nya. Halo, Air Dim. Thank you so much sudah mampir-mampir. Oke, di bagian sini aku gradient ke sini. Oke, untuk yang kali ini aku buat ya, tidak lupa mengingatkan yang saya buat adalah versi 3D. Bukan 3D. Saya bikin gambar 2D aja ya, bukan 3D. Jadi kalau Bang kok nggak mirip 3D-nya? Ya, karena saya bukan bikin 3D. Saya bikinnya adalah bikin 2D. Terus di bagian sini aku ambil gambar ini yang lebih tua. Terus aku giniin dikit. Sini juga ini udah biarin aja. Aku kasih pakai brush kalau yang sekarang. Aku ke selection, quick mesh. Sini selection lagi, quick mesh lagi. Aku pakai bayangan hitam. Bayangan hitam sinar terang. Kok sinar terang? Oke, udah.
Oke, untuk ininya mau aku sedikit kurangin untuk yang oke, segini cukup. Next, apa lagi? Rambut, rambut. Rambut dong. Rambut ya. Ya buat teman-teman yang masih belajar. Aduh, apa ini? Hmm, Oke, kita masih lanjutin. Berapa banyak lagi nih? Ada rambut belum. Aku ke selection, quick match lagi. Aku buat mana ya? Aku quick match. Aku highlight rambutnya. Tenang, rambutnya tidak akan jadi merah. Mesti selection lagi. Aku quick match lagi. Oke, jadi pilihan. Lanjut. Sekarang kita ke rambut. Nah, ini rambutnya agak sedikit tricky ya. Agak sedikit tricky. Makanya aku mau pakai yang namanya tekstur pen. Terus kemudian aku pakai, kita coba dulu teksturnya. Aku buatnya lebih sedikit lebih kecil lah ya. Hmm. Atau kita buat saja dia jadi versi inilah ya. Rambutnya kita buat jadi versi mangga. Rambutnya dibuat jadi versi mangga. Ya lah, yang salah. Ya gak sih? Pertama yang hitam dulu. Aku mau buat begini. Nih kemudian aku kasih ini, gedein. Nah pas bagian sini aku mau buat jadi wait, I made mistake. Oke, di bagian sini kita buat agak sedikit coklat muda di bagian sini. Nggak terlalu bagus ya. Biarin aja dua warna deh. Aku mau kasih ini aja sedikit sedikit putih-putih. Berasnya kita kecilin. Oke, aku buat sulur-sulur aja.
Oke. Halo Don. Don dari Don. Dan ya lumayan, lumayan lah ya. Terus kemudian untuk bukunya, buku gambarnya, buku ceritanya ya. Aku mau bring back lagi sketching aku nih. Kita bring back lagi sketching, oke. Nah dari sketching ini aku mau ambil, hmm, di bagian sini aku ambil warna ini agak sedikit muda sedikit. Setelah itu, oke, oke, gini ya. Ini kok beda sama sketching? Ya, oke, gini. Terus kemudian mana lagi? Nih dari yang platform silang ada yang nanya, Om Abrohah mana? Om Abrohah lagi, wah dia lagi ini, lagi sibuk dia. Dia lagi sibuk dengan kesibukannya. Dia tuh lagi mau ini, lagi bikin klinik, klinik sunat. Masih inget aja itu Om Abrohah. Tapi salut 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 aku. Tulisan Pulau Gelembungnya gimana ya? Warnanya maksudku. Coba aku lihat Pulau Gelembung. Oh gitu, oke. Terus kemudian kita bikin tulisan Pulau Pulau Gelembung. Oke, and kalau nggak salah merah ya, merah, 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 merah. Aku ambil dulu merahnya. Merahnya agak lebih tua ya. Terus setelah itu coba kayak gimana? Begitu dong. Oke, setelah itu aku buat di bagian sini atau merahnya. Nih sketchingnya aku buang dulu. Ya, oke, rapiin lagi. Pulau Gelembung. Oke, kita bring back lagi sketch yang tadi. Terus kemudian kita warna putih. Kita kasih warna putih dan hmm, oke. Sketching ininya aku buang. Aku kasih putih-putih, putih-putih, putih-putih. Oh iya, kita sekalian ngobrolin tentang si Don ini. Don, Don.
film baru bikinan garapan Visinema dan sutradaranya Rian Adriandi. Kalau kalian mungkin sempat dengar, kayaknya pernah dengar deh. Rian Adriandi itu di mana ya? Pernah dengar di mana? Rian Adriandi itu pernah ikutan stand up komedi Indonesia kalau nggak salah. Dia juara satu. Apalagi ya dia juara satu, dan aku pikir dia kemana orang ini nggak pernah stand up, dan sampailah terdengar kabar kalau dia membuat project sebuah film animasi. Wow, aku kaget juga, ternyata anak stand up komedian banyak yang jadi sutradara, dan banyak juga ya yang menjadi istilahnya ini apa, yang jadi bekerja jadi sineas gitu loh. Wow, dahsyat juga ya. Ini membuat saya jadi kepikiran, kenapa saya nggak jadi stand up komedian. Kayak aku mau pakai bintik-bintik sekarang, paling gedean deh. Nah, untuk yang ini aku pakai gini aja. Juga di sini kita buat biar agak ada efek kayak bukunya tuh agak sedikit pudar dan lapuk gitu aja sih. Oke, Pulau Gelembung. Oke, tinggal ininya nih. Oke, aku ke selection dulu, quick mesh, terus kemudian aku ambil ini selection, quick mesh lagi. Oke. Ini sekarang aku ambil warna ini, dan kemudian sprayer. Wait, mundur dulu ya, maaf ya. Aku ulangi dulu ya. Itu tadi partikelnya kegedean itu. Particle scraping. Oke. Nah, ini bikin efek kalau ini aku pakai particle spray yang membuat kayak, jadi kayaknya tuh si ini tuh seperti blanket gitu lah ya, selimut. Nyentek dulu. Itu sebenarnya kotak-kotak apa garis-garis sih? Kotak-kotak ya? Kotak-kotak. Kalau kotak-kotak I'm in danger. Ya sudahlah. Kotak-kotak lah. Gini ya, harusnya gini ya. Karena kan kotak-kotak, bener gak sih? Karena kan harusnya kotak-kotak. Kotak-kotak.
Oke, kalau sudah aku pakai ini dan apa namanya, force transparent watercolor, dan aku pakai opsi ininya tuh pakai brush, jadi agak sedikit biar ada sedikit siluet gitu, jadi agak berbeda lah ya. Iya, banyak kan itu. Maaf, maaf, maaf. Salah layer dong. Salah layer dong. Maaf, aku di layer berbeda dulu. Sering banget bang salah layer. Iya, maaf ya. Oke, dan ini dia Don dari film Jumbo. Oke. Dan bentar. Kita enaknya diapain ya? Kalau udah aku mau coba untuk aku hilangkan dulu contekannya. Terus kemudian aku tambahin Jumbo. Wih. Aku tambahin Jumbo. Ya, I hope you like it. Dan kemudian aku buat si biru colornya ini background jadi lebih biru kah? Gini. No. Kurang serak ya birunya. Oke, ini dia. Terus kemudian karena ini kita ngomongin Pulau Gelembung, kita sedikit berimajinasi sedikit ya. Yang pertama adalah kita kasih sedikit shadow, kita kasih sedikit vignette. Caranya kita pakai brush, dan kemudian aku mau kasih layer tepat di atas layer atas ini. Layer aku mau kasih raster layer tepat di belakang background biru ini. Nah, kemudian aku brushnya aku gedein dan aku agak sedikit gelapin, dan kita akan membuat vignette sederhana dengan teknik brush.
Dan ini adalah Don, mudah-mudahan karakternya kamu suka. Dan juga aku sih berharapnya sih teman-teman bisa nonton ya, bisa nonton lah, masa iya nggak nonton. Oh iya, ada sedikit yang aku lupa nih. Aku mau kasih sedikit toning di baju dengan tone warna hitam, kecilin lagi sedikit, kita aja banyak-banyak. Oh iya, kebanyakan. Amount of pen-nya kecilin. Masih aja, kecilin aja amount of pen-nya. Nah ini oke, Jumbo udah. Oke, dan ini dia Jumbo kita. Coba aku cekin dulu. Si join Fazar Azizi, halo. Nabila Aprilia, halo. Nudi Dakvisi, halo. R join, makasih. Bolo, Aldi, Reza, si Rebel, Princess Leoner, Windy, Reja aja, Edgar, Ilman 17, NWWI, Jack, Loin, Siska 18, Nanda RMN, Asbit Sultan, Indah Halawa, Ail, makasih banget udah join. Ya. Itu jadinya. Ya, ini jadinya, mudah-mudahan suka ya, dan mudah-mudahan sih mirip kisah seorang pemberani di Pulau Gelembung. Di Pulau Gelembung. Ya, jangan lupa untuk nonton, dan kalian nyesel kalau nggak nonton. Ini salah satu film animasi yang bener-bener, aduh, dibanggain banget ya. Ada satu kebanggaan sih, aku pribadi sih ada kebanggaan dan sangat suka banget sama film ini. Dan mudah-mudahan sih teman-teman juga bisa ikutan nonton dan ngelihat film ini secara langsung gitulah. Jangan nonton bajakan ya, sayang kalau film Indonesia sampai nonton bajakan yang camp gitulah, nggak enak dilihat juga. Dan yang satu ini emang kalian harus nonton di bioskop. Emang di itu ya, di endorse enggak? Saya nggak di endorse. Movie Cinema, tolonglah, saya nggak di endorse. Jadi sayang banget kalau kamu nggak nonton. Ini adalah film animasi yang benar-benar mengurai sejarah Indonesia, di mana istilahnya kita mampu loh bikin film kayak Pixar, sehebat sekelas Pixar, Disney Pixar atau DreamWorks. Sanggup loh kita ternyata. Apa sih yang orang Indonesia nggak bisa? Hai, bener nggak sih? Makasih Princess Leoner, Windy. Terus kemudian apaan lagi yang mau disampaikan? Oh iya, selain juga cast yang bertabur bintang, beberapa diantaranya ini juga ada beberapa artis yang mungkin kamu kenal gitu, yang mengisi di film Jumbo ini. Salah satunya ayahnya Don, itu diisi voice aktornya tuh sama Ariel Noah, ibunya sama Bunga Citra Lestari kalau nggak salah. Terus kemudian, dan salut banget buat Rian Adriandi, keren banget filmnya, seluruh kru membernya, seluruh animatornya bagus banget, keren. Dan gue pribadi sih bener-bener aduh, rasanya pengen nonton 2 kali. Dan ini hati-hati siapin tisu yang banyak kalau mau nonton, karena ini mengurai air mata Anda. Terus kemudian oke, ini jadinya gambar jumbo kita. Tadi kita mulai dengan sketching. Tadi juga ini sebagian daripada apa namanya,
yang sudah kita gambar. Bukan AI ya, bukan AI ya, gitu. Kok agak kesal kalau misalkan ada orang gitu dan ada yang bagus, wah AI itu, oh AI dari mana? Tidak AI ini. Dan ya jadi biasain pakai AI lah, biasain berkarya. Gitu aja. Dan terima kasih buat teman-teman, jangan lupa untuk nongkrongin, pantengin akun bergambar kamera kita alias IG. Itu ada di Desain Studio 9. Terus kemudian kalau yang mau pesan order-order karikatur, gambar dan lain-lain, boleh silahkan kontak aja. TikTok kita di Studio 9 V2. Terus kemudian akun silang kita alias si burung biru kita ada di Studio 9 underscore V2. Terus apalagi akun Mas Yusuf kita, kamu boleh cari di Google Search pencarian Studio 9 gambar. Gitu aja, udah. Dan ini gambarnya udah selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan suka. Hasil Jeti.